Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari materi norma tes khusus akan menjelaskan mengenai norma tes khusus dengan dosen pengampu Bu Eka Sofartianingsih, Jafar, SPSI, MPSI, Psikolog. Baik, selanjutnya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Oke, baik. Ini beberapa tulisan tentang nama anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Fatwa Audiolog. Yang kedua, ada Gunawan Asamewawa. Yang ketiga, ada Hidayah Putri Pratiwi. Yang keempat, ada Imelda. Yang kelima, ada Gloria Jennifer yang tidak dapat hadir pada Zoom kali ini. Dan selanjutnya ada Ikhwan Wadania dan juga sama tidak dapat hadir pada Zoom kali ini. Dan juga yang terakhir, Ironisa Ibrahim. Oke, baik. Sekarang norma dalam tes psikologi yang saya akan jelaskan oleh saya. Norma dalam tes psikologi, penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang dipakai sebagai tolak ukur dalam pemberian makna terhadap skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma ini mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis-jenis tes tertentu. Dalam sebuah tes, distribusi skor yang diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya merupakan dasar norma. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunawan. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, adapun tujuan norma, yang pertama itu menjelaskan hasil dari skor tes dengan maksud agar mendapatkan skor dari hasil tes itu, maknanya. Yang kedua, membuat perbandingan dari satu jenis tes yang berbeda dengan maksud ingin mengetahui performa individu itu sendiri. Yang ketiga, menentukan gangguan mental serta tingkat keparahannya. Yang keempat, mengetahui tingkat bahagia dan kepuasan dalam kehidupan dari individu itu sendiri. Yang kelima, menjadi hal dasar untuk membandingkan performa dengan standar yang telah dibuat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menentukan kecerdasan individu berdasarkan hasil alat tes. Baik, terima kasih Gunawan. Oke, saya lanjutkan kepada Nisa untuk menjelaskan materi jenis norma. Baik, saya akan membawakan materi mengenai jenis norma. Yang pertama ada norma perkembangan. Skor-skor yang diinterpretasikan terdapat pada tes-tes perkembangan. Norma perkembangan terbagi menjadi 6, yaitu mental age, basal age, skala ordinal, rata-rata nilai usia dari tingkatan tertentu, criterion reference testing, dan appetency tables. Yang kedua ada norma kelompok. Skor tes akan dibandingkan dengan performa kelompok subjek pada tes yang dilakukan. Skor subjek akan diberikan peringkat dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan subjek dalam sebaran populasi. Macam-macam norma kelompok adalah persentil, Z-score, dan T-scale. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian norma dalam tes khusus. Nah, norma dalam tes khusus itu adalah standar perbandingan atau nilai acuan untuk mengukur hasil tes seseorang yang telah diuji menggunakan tes khusus. Norma tes khusus biasanya didasarkan pada sampel populasi yang sesuai dengan karakteristik individu yang diuji.
Norma tes khusus seringkali diperlukan karena tes khusus biasanya dikembangkan untuk mengukur kemampuan atau karakteristik yang mungkin tidak terukur dengan baik menggunakan tes umum atau alat ukur tradisional. Norma tes khusus digunakan untuk mengevaluasi hasil tes individu dan memberikan gambaran tentang bagaimana individu tersebut berada di dalam kelompok norma yang sama. Norma tes khusus sangat penting dalam interpretasi hasil tes karena membantu para ahli psikologi dalam menentukan apakah individu memiliki keterampilan atau kecenderungan yang unik, atau apakah mereka memiliki kemampuan yang standar dalam kelompok norma yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nada atas datanya dan selanjutnya materi contoh tes khusus yang akan dijelaskan oleh Hidayah Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang contoh norma dalam tes khusus. Yang pertama adalah Peabody Picture Vocabulary Test. Skor dari tes ini bisa dilaporkan berdasarkan umur atau peringkatnya. Dan range skor dari tes ini sebesar 20 sampai 160. Yang kedua ada Bailey third edition. Nilai tes di atas rata-rata itu dengan 1 sampai 2 SD, skornya 116 sampai 130. Nah, nilai di pertengahan dengan 1 sampai 1 SD, skornya 85 sampai 115. Nilai di bawah rata-rata dengan 1 sampai minus 2 SD, skornya 84 sampai 70. Selanjutnya ada Scholastic Assessment Test. Skor dalam SAT menggunakan persentil. Jika individu mendapatkan 60%, maka artinya individu lebih baik 60% dari jumlah subjek tes. Dan yang selanjutnya ada Later International Performance Scale. Standar skor untuk nonverbal intelligence Standar skor untuk nonverbal intelligence quotient adalah 30 sampai 170 dan skor untuk nonverbal memory dan processing speed quotient adalah 45 sampai 150. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hidayah Putri atas penjelasannya dan selanjutnya materi tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam penginterpretasian norma yang akan dijelaskan oleh Gunawan. Silakan Gunawan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Nah, pada slide ini itu menjelaskan tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam penginterpretasian norma. Yang pertama, norma yang dipakai atau digunakan tidak dibuat berdasarkan sampel yang mewakili populasi yang akan diperbandingkan. Yang kedua, tes yang menggunakan skala besar kebanyakan tidak dilakukan penormaan ulang karena proses pengembangan norma membutuhkan waktu yang cukup banyak dan membutuhkan biaya tambahan tentunya. Dan yang terakhir, jumlah sampel yang digunakan kecil dalam membuat norma itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk dari penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman tadi mungkin bisa dikatakan bahwa itu norma adalah interpretasi dari suatu skor tes dengan tujuan skor tes ini bisa menjelaskan sesuatu dari hasil tesnya. Nah, norma juga sebagai apa ya? Untuk membandingkan performa individu pada dua jenis tes yang berbeda. Jadi kan setiap tes itu hasilnya berbeda-beda. Jadi perlu dibandingkan. Dan norma juga sebagai dasar pembanding performa setiap individu dalam suatu kelompok yang sudah terstandarisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.